akbar, Allahu 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 akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahillazi kataba alaina syiyama Ramadan linakuna minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Id rahimakumullah. Bersamaan dengan terbitnya mentari 1 Syawal pagi ini 1441 Hijriah, marilah kita sambut kedatangan Hari Raya Idul Fitri dengan mengagungkan asma Allah. Kita bertakbir, bertahlil dan bertahmid. Kita agungkan Allah. Dialah yang mempunyai kekuatan yang dapat menghancurkan musuh-musuhnya dengan kekuatannya sendiri. Tidak ada Tuhan dalam bentuk apapun kecuali Allah. La ilaha illallah. Kita tidaklah siapa-siapanya dan belum apa-apanya di hadapan Allah. Patut sekali Allah itu kita puji. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Selanjutnya kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah yang sudah kita kerjakan selama 1 bulan penuh pada bulan Ramadan, sejak dari berpuasa, meninggalkan makan, minum dan dari segala yang membatalkan, sejak dari fajar menyingsing di langit timur sampai terbenam di ufuk barat, mendirikan malam-malam Ramadan dengan salat tarawih, tadarus Al-Quran dan ibadah lainnya, sampai membayar zakat fitrah, mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil, termasuk pelaksanaan salat Id pada hari ini. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan pahala yang setimpal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sehingga pada hari ini kita betul-betul menjadi manusia fitri. Manusia yang sudah kembali kepada fitrahnya, manusia yang sudah terbebas dari dosa dan kesalahan, manusia yang telah lebih mencintai Allah dan Rasulnya dari segala apa-apa yang ada di atas dunia ini. Namun perlu kita ingat, dalam sebuah riwayat, suatu ketika pada suasana Syawal ini, seorang komandan iblis berteriak, menjerit, minta tolong, sehingga anak buahnya berhamburan dan dalam waktu sekejap sudah mengelilingi komandannya tadi. Dan mereka bertanya, ada apa Tuan? Kenapa kami dikumpulkan? Maka sang komandan tadi menegaskan, kalau sudah datang bulan Syawal, umat Muhammad itu diampuni dosanya oleh Tuhan. Ini yang membuat perasaan saya tidak senang. Oleh karena demikian, kalian carilah kembali rencana-rencana, buat program-program untuk menyesatkan umat Muhammad itu sehingga Allah kembali memurkainya. Inilah yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Kita waspada bahwa ujian itu akan tetap ada di sekeliling kita. Apalagi kalau Ramadan sudah pergi, setan pun sudah tidak lagi dirantai. Apa saja ujian yang Allah berikan kepada kita itu? Paling tidak ada 4. Yang pertama, ujian dalam bentuk menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita. Sebenarnya perintah Allah itu tidak sulit, tapi kadang-kadang kita yang malas mengerjakannya. Katakanlah salat cuma 5 kali sehari semalam. Puasa walaupun sebulan tapi dalam setahun. Zakat kalau harta kita sudah sampai senisab itu pun juga dalam setahun. Haji
bagi orang yang mampu melaksanakannya. Kewajibannya cuma sekali seumur hidup. Begitu juga perintah-perintah yang lain. Insya Allah kalau rukun Islam yang 5 ini sudah mampu kita mengerjakannya, tapi masih ada perintah-perintah yang jangan sampai kita kapling-kapling. Seperti ada ayat innallaha ya'muru bil adli. Allah memerintahkan kamu supaya menegakkan keadilan. Jangan keadilan itu kita permain-mainkan, apalagi di dalam bidang hukum dan sebagainya. Kemudian ujian dalam bentuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kita juga sudah tahu apa yang dilarang. Dan selama bulan Ramadan, jangankan lagi yang dilarang, yang dibolehkan saja kita mampu meninggalkannya. Makan siang hari, minum siang hari, bergaul siang hari di luar bulan Ramadan dibolehkan. Di dalam bulan Ramadan kita mampu meninggalkannya, apalagi yang jelas-jelas itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita juga lolos dalam menghadapi ujian dalam bentuk larangan? Apa yang dilarang? Ya katakanlah judi, ada yang menjadikan hari raya untuk berjudi, arena untuk minuman yang memabukkan, khamar, tuak, brandy, vodka. Sekarang berkembang lagi menjadi narkotika, obat-obat berbahaya. Apakah itu namanya putau, sabu-sabu, ekstasi, ratusan jenisnya narkoba itu yang harganya jutaan setiap gram. Kita berdoa juga kepada Allah, hindarkan kami dari azab neraka. Sementara tiket untuk masuk ke dalam neraka itu kita beli dengan harga yang mahal. Kemudian yang ketiga, ujian dalam bentuk musibah yang datang. Musibah itu tidak akan berhenti, cuma berganti. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Pasti kamu akan diuji, kata Allah. Diuji dengan ketakutan. Siapa yang tidak takut dengan gempa, tanah longsor, angin puting beliung? Sekarang dunia semua ketakutan. Ada pandemi COVID-19. Bentuk-bentuk ketakutan. Ini adalah ujian Allah. Atau ini sudah merupakan peringatan terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Allah katakan wala naziqannahum minal azabi adna dunal azabil akbar lahum yarjiun. Allah kadang-kadang menyegerakan azab itu di atas dunia sebelum datang azab yang lebih berat nanti di akhirat. Ujung-ujungnya supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Mudah-mudahan kita bertobat. Tobat itu sekarang di atas dunia ini, bukan di akhirat nanti. Sementara kesempatan masih ada, sementara maut belum menjemput kita, sekaranglah kita saatnya bertobat. Jangan sampai langit runtuh, bintang-bintang bertaburan, air laut sudah meluap, kemudian gunung-gunung berterbangan. Apakah saat itu akan kita nantikan waktu untuk bertobat? Bagi orang beriman, ini semua jadi ada hikmahnya. Hadiri sidang Id yang berbahagia, ya. Bisa juga ujian ini datang karena kita tidak mensyukuri nikmat Tuhan. Wa daraballahu qaryatan kanat aminatan mutmainnah yatiha rizquha ragadan min kulli makan fa azaqal basal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Allah membuat perumpamaan terhadap sebuah negeri yang aman, stabilitas keamanannya terjamin, tidak ada kerusuhan, tidak ada unjuk rasa, tidak ada ancaman teror dan lain-lain. Kemudian hatinya juga damai, rakyatnya sejahtera, rezeki mengalir dari berbagai pintu. Fakafara, tetapi dia tidak mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka kepadanya akan ditimpakan ketakutan, wal ju', dan dia akan diancam dengan kelaparan, kemiskinan dan sebagainya. Kemudian yang memang sengaja dilancarkan oleh orang-orang kafir, mereka yang memang tidak senang kepada Islam. Nah, kalau kita jelaskan, paling tidak juga ada 4 cara yang mereka lakukan sejak masa Rasulullah. Pertama, ada dengan cara kekerasan, ada dengan cara teror, penindasan-penindasan, pembantaian-pembantaian terhadap orang-orang yang bersahadat. Bukankah sampai hari ini kita masih saja melihat berbagai teror kepada saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia? Bagaimana nasib saudara kita di Palestina, di Syria, di Cina, di Myanmar, termasuk juga mungkin negeri kita pernah mengalami masa yang kelam. Pemberontakan komunis tahun 48 di Madiun umpamanya, atau yang lebih ganas lagi pada tahun 65. Mereka dibunuh secara kejam dan keji di luar batas-batas pri kemanusiaan. Ini yang pertama. Ada yang kedua dengan cara
monopoli ekonomi, embargo, melumpuhkan perekonomian umat Islam. Tidak dibolehkan untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh saudara kita sesama muslim di berbagai tempat. Mereka butuh makanan, mereka butuh obat-obatan, mereka butuh pakaian, mereka butuh senjata dan lain-lain. Dihalangi supaya umat Islam tidak bisa bergerak. Tidak bisa dengan cara keras, ada yang cara yang lebih halus, yakni dengan coba membujuk, merayu. Diuji dengan pangkat kedudukan yang tinggi, diuji dengan kekayaan yang melimpah ruah, diuji dengan pasangan hidup. Ada orang nan kuning dek kuning, putih dek sada, lama dek santan. Karena 3 tahta ini, harta tahta wanita, dia sampai menjual akidahnya. Bahkan tidak sedikit ada yang murtad. Kemudian ada cara yang lebih halus, tidak bisa digoda, diajak untuk kompromi dalam beragama. Sebagaimana halnya yang juga sudah pernah ditawarkan kepada Rasulullah. Hai Muhammad, mari kita hidup berdampingan. Kita bertoleransi dalam beragama. Bagaimana caranya? Engkau punya Tuhan, kami punya Tuhan. Kami sembah Tuhan engkau, engkau sembah pula Tuhan kami. Tidak perlu berkesinambungan. Satu kali saja engkau mengakui eksistensi Tuhan kami, bagi kami sudah cukup. Karena ini menyangkut masalah agama, Rasulullah tidak gegabah. Beliau bermohon kepada Allah. Akhirnya turunlah ayat yang memberikan jawaban terhadap tawaran orang kafir itu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakan hai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga tidak perlu menyembah apa yang aku sembah. Persoalan ibadah kita sudah diatur masing-masing. Silakan kalian jalankan agama menurut kepercayaan tuan-tuan. Kami pun akan menjalankan agama sesuai dengan tuntunan yang diberikan kepada kami. Ini adalah masalah agama. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikan dengan tegas kata Allah dan berpalinglah dari orang-orang yang memperserikatkan Allah. Apakah sudah lolos kita dalam menghadapi ujian melaksanakan perintah Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah, apalagi ketika ditimpa musibah, apalagi menghadapi serangan yang dilancarkan oleh orang kafir yang mereka ingin memadamkan cahaya Islam. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi ujian ini. Dan selanjutnya, mari kita berdoa.